Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Kautsar dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala: قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث عن يزيد بن هاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال, dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya seseorang mengatakan, ya Rasulullah, mal kautsar, wahai Rasulullah, apa itu Al-Kautsar? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahrun fil jannah a'tanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sebuah sungai. Adalah sungai di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Lahu wa ashaddu bayadan minal laban, dan benar-benar warna sungai tersebut lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Wa fihi tuyur a'naquha ka'ana'il juzur, dan di situ ada burung-burung di sekitar daripada sungai Al-Kautsar, di mana leher-leher mereka panjang seperti burung-burung yang burung-burung laut itu, burung apa itu namanya? Sama. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, innaha sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Kautsar fadzakara mithlahu as-sawa. Dan subhanallah, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, innaha lana'imah, kalau begitu sungguh nikmatnya wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akiluha an'am minha ya Umar.
memakannya, itu meminumnya. Minum dari sungai Al-Kautsar jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan yang ada ketika itu. Rawi Ibnu Jarir min hadits Zuhri an akhihi Abdullah an Anas annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Kautsar fa dzakara mithlahu sawa. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dari Az-Zuhri, dari saudaranya Abdullah, dari Anas, bahwasanya Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah apa itu Al-Kautsar, dan disebutkan seperti hadis yang di atas. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid bin Yazid Al-Kahili qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, sa'alatha an qawlihi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar, bahwasanya beliau bertanya mengenai firman Allah Ta'ala inna a'tainaka al-kautsar, qalat, maka beliau radhiyallahu anha menjawab, nahrun u'tihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah sungai yang diberikan kepada nabi kalian. Syati'ahu alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adadin nujum, di mana pinggir-pinggir daripada sungai tersebut terhiasi oleh mutiara-mutiara dan permata yang begitu bergemerlapan. Aniyatuhu ka'adadin nujum, dan bejana-bejana yang untuk mengambil air dari sungai Al-Kautsar tersebut jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Tsumma qala Al-Bukhari, kemudian Al-Bukhari mengatakan rawahu Zakaria wa Abu al-Ahwas wa Mutarrif an Abi Ishaq wa rawahu Ahmad bin Nasa'i min tariq Mutarrif bih. Yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh Zakaria dan Abu al-Ahwas dan Mutarrif dari Abi Ishaq, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari jalan Mutarrif dengan periwayatan yang sama. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir Al-Tabari, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Sufyan wa Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Al-Kautsar nahrun fil jannah syati'ahu durrun mujawwaf. Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang pinggir-pinggirnya terhiasi oleh permata dan mutiara yang gemerlapan. Wa qala Israil, dan berkata Israil, yaitu perawi daripada hadis ini, nahrun fil jannah alaihi min al-ani adad nujumis sama. Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang jumlah bejananya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dan Ibnu Jarir mengatakan lagi, wa haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Ya'qub al-Qummi an Hafiz bin Humaid an Shimr bin Atiyah an Syaqiq atau Masruq qala, dari Syaqiq atau Masruq, keduanya mengatakan, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin, ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, haditsni 'anil Kautsar, ceritakan kepadaku apa itu Al-Kautsar. Qalat, maka beliau mengatakan, nahrun fi budnanil jannah, yaitu sebuah sungai atau sungai yang ada di tengah-tengah surga. Dan sebagaimana yang telah lalu periwayatannya, ada dua aliran sungai Al-Kautsar. Qultu, maka aku mengatakan, wa ma budnanul jannah, apa itu budnanul jannah? Perut surga, maksudnya apa? Wasatuha, yaitu pertengahan surga. Hafatahu qusurul lu'lu' wal yaqut, di mana sungai tersebut dihiasi pinggir-pinggirannya dengan mutiara-mutiara dan batu yakut yang gemerlapan. Turabuhul misk, tanahnya terbuat dari misik. Hasba'uhul lu'lu' wal yakut, kerikil-kerikil yang ada di dalamnya adalah lu'lu', ya, adalah mutiara-mutiara dan batu permata, batu yakut, batu-batu mulia yang lainnya. Dan begitu gemerlapan ikhwan fillah.
Dan Rasulullah SAW pernah memisalkan salah satu permisalan sungai-sungai surga adalah sungai Nil. Nil min nahril jannah, dari sungai surga. Yaitu mirip karena kejernihan daripada airnya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya sungai Nil tersebut batu-batu di dalamnya itu tidak tertumbuhi oleh lumut. Ya, tidak tertumbuh oleh lumut. Saking bersih daripada airnya. Dan justru ketika musim kemarau, sungai Nil tersebut naik. Dan ketika musim penghujan, sungai tersebut surut. Disamakan di sini oleh Rasulullah SAW dari sisi kejernihan airnya. Kejernihan airnya sampai batu yang di dalamnya tidak terlumuti, bahkan gemerlapan begitu terlihat. Beliau mengatakan wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' an Abi Ja'far Ar-Razi an Abi Najih an Aisyah qala beliau mengatakan man ahabba yasma'a kharir al-kautsar falyaj'al usbu'aihi bi udunayhi. Barang siapa yang ingin mendengarkan gemerciknya sungai-sungai al-kautsar falyaj'al usbu'aihi bi udunayhi, maka hendaknya masukkanlah jari-jarinya ke telinganya. Maksudnya apa? Ya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Dikarenakan surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu ala qalbin bashar. Yang namanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlihat, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Surga. Sehingga sungainya, gemerciknya, keindahannya itu tidak bisa kita bayangkan keindahannya. Wa fi ba'd riwayat, dan sebagian riwayat ya an rajulin anha, dari seseorang dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana riwayat dengan lafaz seperti ini munqati', terputus sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala a'lam bissawab. وقال البخاري رحمه الله berkata الإمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر. Abdullah bin Abbas menafsirkan mengenai Al-Kautsar. Beliau mengatakan huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bishr, berkata Abu Bishr, qultu li Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, fa inna an-nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Sa'id, yaitu Abu Bishr mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, sebagian manusia menyangka bahwasanya itu sungai di surga. Maka Sa'id, maka Sa'id mengatakan, an-nahrul lati fil jannah min al-khair alladhi a'tahu Allahu iyyahu. Sungai yang di dalam surga merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini para ulama ada yang menafsirkan dengan penafsiran Nabi, itu riwayat Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Yang dua aliran sungai Kautsar tersebut akan berujung ke telaga Haud. Di telaga Haud, kemudian dari telaga Haud tersebut mengalirkan pula alirannya sampai ke mana? Ke langit dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihatnya ketika Isra. Ketika Isra Mi'raj, beliau melihat sungai di langit dunia, dan rupanya itu adalah sungai Al-Kautsar. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa hadha tafsir ya'ummu an-nahra wa ghayrah. Tafsir ini umum. Ya, penafsiran yang pertama tadi, ya, penafsiran dengan riwayat dari Rasulullah bahwasanya sungai di surga. Kemudian penafsiran yang kedua dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan secara umum dari makna daripada bahasa. Al-Kautsar
bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Al-kautsar ya, dari katsura yaktsuru yang berarti banyak. Maka ketika al-kautsar berwazan fa'lan, wazan mubalaghah, maka berarti bermakna kebaikan yang sangat banyak. Lebih daripada aktsar. Kautsar paling banyak, sangat banyak. Sehingga ditafsirkan di sini secara bahasa yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Ini yang ditafsirkan secara umum oleh Abdullah bin Abbas. Li'anna al-kautsar min al-kathrah. Dikarenakan al-kautsar dari kata al-kathrah, wa huwa al-khairul katsir. Al-kathrah jamak masdar ya. Dan kautsar adalah diambil dari kata kathrah yang berarti banyak, sehingga bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali. Wa min dzalika an-nahru, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad adalah sungai tersebut di dalam surga. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Muharib bin Dithar, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Sampai berkata Mujahid, "Wal khairul katsir fid dunya wal akhirah." Al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, "Huwa an-nubuwah wal Qur'an was thawabul akhirah." Al-kautsar adalah kenabian, adalah Al-Qur'an, adalah pahala yang Allah berikan di akhirat kelak nanti. Wa qad shahha an Ibnu Abbas annahu fassarahu bin nahri aidan. Dan telah sahih pula dari Ibnu Abbas penafsiran dengan sungai, sehingga ini dinamakan ikhtilaf tanawwu', yaitu perbedaan tetapi bercabang. Sifatnya cabang, tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan satu sama lain. Ibnu Abbas mengatakan dalam sebagian riwayatnya, al-kautsar nahrun fil jannah. Al-kautsar adalah sungai di dalam surga. Hafatahu dhahab wa fiddah. Pinggiran-pinggirannya terhiasi oleh emas dan perak. Yajri 'ala al-yaqut wad-dur. Mengalir di atas kerikil-kerikil batu-batu. Dari batu yakut, batu permata, mutiara yang gemerlaban, ma'uhu abyad min al-thalj wa ahla min al-'asl. Dan airnya lebih putih dibandingkan salju dan lebih manis dibandingkan madu. Dan berkata Imam Al-Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, haddatsani Ya'qub qala haddatsana Hushaym qala akhbarana 'Athain as-Sa'ib an Muharib bin Dithar an Ibn Umar annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-kautsar nahrun fil jannah, yaitu sungai dalam surga. Hafatahu dhahab wa fiddah. Pinggirannya terhiasi oleh emas dan perak. Yajri 'ala dzur wal yaqut. Mengalir di atas batu-batu mutiara, permata, batu mulia dan yakut. Ma'u asyaddu bayadan min al-laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla min al-'asl, dan lebih manis dibandingkan madu. Demikianlah penafsiran dari beberapa para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in mengenai al-kautsar. Kemudian diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad. Qala haddatsana Ali bin Hafs, qala haddatsana Warqa, qala 'Atha an Muharib bin Dithar an Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya riwayat dari Ibnu Umar diangkat secara marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar nahrun fil jannah. Al-kautsar sungai di dalam surga. Hafatahu min dhahab. Ya, pinggirannya terhiasi oleh emas. Wal ma yajri 'ala al-lu'lu', dan airnya mengalir di atas mutiara-mutiara yang gemerlaban. Ma huwa asyaddu bayadan min al-laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla min al-'asl, dan lebih manis dibandingkan madu.
Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Jarir rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas ketika ditanya mengenai Al-Kautsar, beliau menjawab al-khairul katsir. Ya, dikarenakan Al-Kautsar secara bahasa al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Sehingga sangat jelas di sini ikhwan fillah azakumullah, bisa kita tafsirkan secara riwayat, ya, dan bisa kita tafsirkan secara bahasa dan tidak saling bertentangan, bahkan menguatkan satu sama lain. Ikhwan fillah azakumullah taala, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Ibnu al-Barqa qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir قال أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن بن الأعرج أن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة ابن عبد المطلب يوما فلم يجده. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menemui Hamzah bin Abdul Muttalib pada suatu hari tetapi tidak mendapatinya. Fasa'ala imra'atahu anhu, dan beliau bertanya kepada istri daripada Hamzah mengenai Hamzah. Wa kanat min Bani Najjar, dan istri beliau dari Bani Najjar. Faqalat, istri daripada Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, kharaja ya Nabi Allah anifan amidan nahwak. Baru saja suamiku keluar dari rumah untuk menemuimu wahai Rasul. Fa adhunnuhu akhta'aka fi ba'di azifati Bani Najjar. Awala tadkhul ya Rasulullah. Yang aku sangka ini tentang perkaranya Bani Najjar yang terjadi kesalahpahaman wahai Rasulullah. Maka kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, hani'an laka mari'an laqad jita wa ana uridu an atiyaka fa ulaka wa umarriyaka. Akhbirni Abu Ammar anaka utika nahran fil jannah yud'a al-Kautsar. Kemari wahai Rasulullah, silakan untuk menunggu Hamzah. Ya. Kemudian beliau sambil bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, telah menceritakan kepadaku Abu Ammarah bahwasanya engkau diberi satu sungai di dalam surga yang dinamakan Al-Kautsar. Maka Rasulullah mengatakan, ajal, ya benar. Wa arduhu ya'ni arduh yaqut wa marjan wa zabarjad wa lu'lu'. Dan tanahnya yang terairi oleh sungai tersebut, ya, adalah bebatuan-bebatuan yaqut, marjan, berlian-berlian, batu mulia, dan lu'lu', tiara. Ini semakin menerangkan ikhwana fillah azakumullah bahwasanya itu adalah sungai di dalam surga. Wa hakadha ruwiya an Anas wa bil Aliyah wa Mujahid wa ghairi wahid min as-salaf, dan demikian pula ditafsirkan oleh sebagian sahabat, yaitu Anas bin Malik dan tabi'in, Abu Aliyah, Mujahid dan selainnya, al-Kautsar nahrul fil jannah, bahwasanya al-Kautsar sungai dalam surga. Dan berkata Atha bin Abi Rabbah, huwa haudun fil jannah, yaitu telaga di dalam surga. Dan sebagaimana riwayat yang telah kita sampaikan, bahwasanya dua aliran sungai Al-Kautsar tersebut mengairi apa? Mengairi daripada telaga Haud. Dan telaga Haud tersebut mengalirkan sungai-sungai lagi yang sampai berujung ke langit dunia, yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sungai Al-Kautsar kepada Rasulullah SAW yang merupakan kebaikan yang sangat banyak, maka kemudian Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka atas kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu,
Kebaikan yang begitu luar biasa fid dunya wal akhirah. Ai kama a'tainaka al-khairal katsir fid dunya wal akhirah. Maka sebagaimana kami telah berikan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika an-nahr alladhi taqaddama sifatuh. Di antara kebaikan yang sangat banyak adalah sungai yang telah lewat pensifatannya yang begitu luar biasa. Kemudian di antara kenikmatan yang disegerakan di dunia adalah nubuwah. Dijadikannya Nabi Muhammad sebagai nabi. Diturunkannya Al-Quran. Dan ditunaikanlah pahala-pahala atas setiap amalan Bani Adam. Maka itu kebaikan yang sangat luar biasa. Ikhwan fillah azakumullah. Fa'akhlis li rabbika salatak al-maktubata wal nafilata wa nahrak. Maka ikhlaskanlah hanya untuk Rabbmu. Salatmu yang wajib ataupun yang sunnah. Sembelihanmu, ibadahmu. Fa'budhu wahdah la syarikalah. Sembahlah Allah semata, jangan menyekutukanlah Allah dengan sesuatu pun. Wanhar 'ala ismih wahdah la syarikalah. Dan sembelihlah atas nama Allah semata tanpa sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, atau sebagian mengartikan secara umum, ibadahku, wa mahyaya wa mamat, hidupku matiku hanya bagi Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan dalam perkara inilah umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah pertama kali orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang paling bersemangat menjadi contoh bagi orang-orang yang berikutnya di dalam mengamalkan agama ini. Qala Ibnu Abbas wa Atha wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan. Berkata Ibnu Abbas, Atha, Ikrimah dan Hasan, yakni bidzalika nahrul budun wa nahwiha, yaitu dengan itulah, dengan atas nama Allah ketika menahar unta dan yang sejenisnya. Ya. Jadi kalau walaupun sama-sama sembelihan, tetapi untuk unta ini istilahnya berbeda. Kalau binatang ternak itu dzabh, menyembelih, ya, menyembelih. Adapun untuk onta, ini bukan menyembelih, tetapi nahar. Jadi ketika onta itu berdiri, ditusuk, urat-urat lehernya, kerongkongannya, tenggorokannya, sampai urat-urat yang terputus semuanya. Ya, demikian adalah cara untuk menyembelih unta. Tidak dijatuhkan. Jadi tidak dibayangkan seperti sapi, harus dijatuhkan dulu, bukan. Karena onta ini tenaganya luar biasa. Sangat kuat tenaganya. Sehingga tidak mampu untuk menjatuhkan onta. Maka caranya ketika onta itu berdiri, ditusuk lehernya. Kemudian disobeklah tenggorokannya, sehingga terputus semua yang mengalirkan darah. Kemudian mati dengan itu. Maka itu namanya nahar, karena berdiri. Dan onta adalah hewan yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada yang mengalahkan kecuali satu sahabat. Ada yang tahu satu sahabat yang bisa mengalahkan larinya onta? Larinya kuda dikalahkan? Sahabat siapa itu? Ada ingat sahabat siapa? Karena agak lupa ini. Jadi kalau bahasa kita itu superhero ini. Ya. Ada seorang sahabat, namanya agak lupa. Ada yang bisa mengingatkan? Siapa? Bukan. Sahabat ini, ikhwan fillah azakumullah, ketika berperang, beliau adalah seorang yang tidak menggunakan kuda.
Tapi larinya beliau lebih cepat daripada kuda. Pernah mengejar 10 onta yang lari, hilang, dikejar dan dikembalikan. Jadi beliau larinya sangat kencang, tenaganya sangat kuat, dan ilmu memanahnya paling hebat. Sahabat siapa ini? Subhanallah. Subhanallah, lupa. Nanti diingatkan supaya pekan depan bisa kita kisahkan insyaallah. Lupa, baru kemarin kita membacanya. Subhanallah. Khana fi dinazakumullah. Wa hadha bi khilafi ma kana al-musyrikun. Hadha bi khilafi ma kana al-musyrikun alaihi min as-sujud li ghairillah wa dhabhi ala ghairi ismih. Berbeda keadaannya dengan orang-orang musyrik yang mereka sujud kepada selain Allah, menyembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa la takulu mimma lam yudhkur ismallah alaihi wa innahu la fisqun." Dan janganlah engkau makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya itu fisq, fasik, haram. Wal muradu biqaulihi wanhar, dan yang dimaksudkan dengan wanhar, wad'u al-yad al-yumna 'ala al-yad al-yusra tahta an-nahr. Ya, yurwa hadha an Ali wa la yasih an asy-Sya'bi mithlah. Dan sebagian ulama menafsirkan wanhar dengan wad'ul yad al-yumna 'ala al-yad al-yusra tahta an-nahr, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah nahr, di bawah leher. Dan disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Asal Sifat Salatin Nabi, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, ini tidak sah sanadnya kepada beliau, tapi sepertinya Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Al-Albani menghasankannya dengan sekian riwayat yang ada. Ya, memperkuat bahwasanya di antara sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya. Sekali lagi, walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama, memang tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian diletakkan di dada. Ya. Ada yang mendhaifkan hadisnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Salah satu membawakan syawahid dari penafsiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara ulama yang mendhaifkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beliau berpendapat ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bebas, bisa di dada, di bawahnya, ataupun yang lainnya. Umum. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Asal Sifat Salatin Nabi, beliau rahimahullah ta'ala merajihkan bahwasanya di antara sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian di dada. Ya, dada itu bisa tinggi atau di bawah dada, antara perut dan dada. Ini sudah terbawa dada. Ya. Sudah terbawa dada. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, bagi yang berdalil dengan ini, penafsiran Ali bin Abi Thalib, wanhar yakni wad'ul yadil yumna al-yusra tahta an-nahr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah leher. Ya, jadi agak tinggi, bawah leher. Yurwa hadza an Ali, diriwayatkan dari Ali, tapi menurut Al-Imam Ibnu Katsir tidak sahih dari beliau dan dari Sya'bi dan yang semisalnya. Wa an Abi Ja'far Al-Baqir, dan dari Abi Ja'far Al-Baqir, yakni irfa'i al-yadaini 'inda iftitah as-salat. Abu Ja'far Al-Baqir menafsirkan wanhar, yaitu angkatlah kedua tanganmu setinggi nahar, setinggi
leher ketika membuka salat. Ya. Wa qila, dan dikatakan wanhar ay istaqbil bi nahrikal qiblah. Hadapkanlah lehermu ketika salat ke arah kiblat. Dzakara hadhihi al-aqwal ats-tsalatsa Ibnu Jarir at-Tabari. Ya, demikian tiga pendapat ini disampaikan oleh Imam Jarir at-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Fadhalikum mendengar adzan. Wa'an Atha al-Khurasani, dari Atha al-Khurasani beliau menafsirkan wanhar irfa' sulbaka ba'da ruku' wa'tadil. Angkatlah tulang sulbmu setelah ruku' dan beri'tidallah. Wabrus nahrak yakni bihi al-i'tidal. Dan luruskanlah lehermu ketika i'tidal, ya, ketika salat. Tetapi setelah Al-Imam Ibnu Katsir memaparkan sekian pendapat, beliau mengatakan was-sahih qaulul awal. Tetapi yang lebih tepat, lebih pas dengan konteks ayat ini adalah yang pertama, yaitu wanhar adzabh, penyembelihan. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir was-shawab, dan yang benar adalah penafsiran yang mengatakan faj'al salatak kullaha li rabbik khalisan duna ma siwahu min al-andadi wal alihah. Jadikanlah salatmu seluruhnya hanya untuk Rabbmu, ikhlas, tanpa mengharapkan dari selain Allah, dari tandingan-tandingan dan sembahan-sembahan yang lainnya. Wa kadzalika nahrak ij'alhu lahu dunal awthan. Demikianlah ketika engkau menyembelih, jadikanlah hanya untuk Allah, bukan untuk berhala-berhala. Syukran lahu ala ma a'taka min al-karama wal khair. Sebagai wujud syukur atas apa yang Allah berikan kepadamu berupa kemuliaan dan kebaikan. Alladzi la kifaa lahu wa khassaka bih. Yang tidak ada tandingannya kebaikan ini dan dikhususkan hanya bagimu. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Jarir at-Tabari. Wa quluhu adabun firman Allah Ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'ak huwal abtar, ay inna mubghidak, sesungguhnya orang yang marah terhadapmu, wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wal haqq wal burhan as-sati' wal nur al-mubin. Dan orang-orang yang marah terhadap petunjukmu, marah terhadap kebenaran, terhadap penjelasan yang gamblang, cahaya yang begitu nyata, yang begitu jelas, maka orang-orang yang membencimu dan membenci petunjukmu, huwal abtar, mereka lah yang abtar. Al-aqal, makna al-abtar, al-aqal, orang yang sedikit, ya, imannya dan ilmunya. Al-azal, orang yang hina, orang yang rendahan. Al-munqati' dzikruhu, yang terputus penyebutannya nanti. Tidak ada masa depannya setelah itu. Ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, atau sebelumnya, berkata Muhammad ibn Ishaq dalam sirahnya an Yazid bin Ruman, beliau mengatakan kan Al-As bin Wa'il, bahwasanya Al-As bin Wa'il apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, da'hu fa innahu rajulun abtar la aqiba lahu. Jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan. Dia seorang yang abtar, yang tidak ada masa depannya. Fa idza halaka in qata'a dzikru, kalau dia sudah binasa, sudah mati, tidak ada yang akan mengikutinya. Ini perkataan Al-As bin Wa'il. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah turunkan surat ini. Ya. Allah turunkan surat ini. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, haddatsana Ziyad ibn Yahya Al-Hassani qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Dawud an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan qadima Ka'ab bin Al-Ashraf Makkah. Ketika Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Makkah, qalat lahu Quraisy mengatakan, anta sayyiduhum, engkau orang yang paling mulia. Ala tara ila hadzal
Munsabbir al-munbatir min qawni. Tidakkah engkau lihat kepada orang yang hina, rendahan, yang terusir dari kaumnya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Yaz'umu ana khairum minna. Dia menyangka bahwasanya dia lebih baik dari kami. Wa nahnu ahlul haji, padahal kami itu orang-orang yang melayani jamaah haji. Wa ahlus sadanah, yang melayani Ka'bah, menghiasi Ka'bah dengan hiasan-hiasannya. Wa ahlus siqayah, dan orang yang menjaga sumur Zamzam. Maka ketika itu Ka'ab al-Ashraf mengatakan, antum khairum min, kalian lebih baik daripada dia, daripada Muhammad. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Nabi Muhammad, merekalah yang abtar, yang hina, yang rendah, dan akan terputus nasibnya. Ya. Dari Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya ayat ini nazalat fi Abi Jahal. Ayat ini turun kepada Abi Jahal. Berarti sudah ada 3. Yang pertama siapa? Al-As bin Wa'il. Yang kedua Ka'ab bin al-Ashraf. Yang ketiga adalah siapa? Abu Jahal. Ya, dan ketiga-tiganya benar. Bahwasanya orang yang sangat menghina Nabi Muhammad dan senantiasa menjuluki Nabi Muhammad itu abtar, orang yang hina dan tidak akan ada masa depannya. Atau kalau orang Arab penyebur itu, abtar adalah orang yang tidak memiliki keturunan, atau orang yang tidak memiliki anak laki-laki. Dikatakan abtar, nasabnya akan terputus, nggak punya penerus nasabnya. Ya, maka dikatakan abtar. Maka orang yang sering menghina adalah tadi Al-As bin Wa'il, Ka'ab al-Ashraf, dan Abu Jahal. Maka inna syani'aka huwal abtar, yakni aduwak, yaitu musuhmu, huwal abtar. Mereka lah yang akan hina dan terputus. Hada ya'ummu jami'a man ittasafa bidzalik mimman dzukira ghairuhum. Ini umum seluruh orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang abtar. Ya, mereka lah yang abtar. Dikatakan oleh As-Sudi, kanu idza mata dzukurur rijal qalu butira. Orang-orang Arab Quraisy ketika ada laki-laki yang tidak memiliki keturunan laki-laki, tidak memiliki anak laki-laki, disebut butir, abtar, terputus nasabnya, nggak akan dikenang lagi itu. Jadi nasabnya hilang, nggak ada yang meneruskannya karena anaknya perempuan semua. Maka ketika falamma mata ibna Rasulillah, ketika wafat kedua putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Al-Qasim dan Ibrahim. Ada yang berpendapat 3 putra Rasulullah, bermakna thayyib. Ya, tetapi yang lebih masyhur adalah 2, Al-Qasim dan Ibrahim. Maka ketika wafat kedua putra Rasul, orang musyrikin Arab mengatakan, butira Muhammad, butira Muhammad. Muhammad sudah terputus, enggak punya generasi penerus daripada nasabnya. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Hada yarji ila ma qulna min al abtar alladhi idza mata inqata'a dzikruh. Ya, ini kembali bahwasanya abtar adalah yang berakhir penyebutannya setelah dia mati. Ya. Fatawahamu li jahlihim annahu idza mata banuhu inqata'a dzikruh. Orang-orang musyrikin Arab menyangka bahwasanya kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, enggak memiliki anak laki-laki yang meneruskan nasabnya, akan dilupakan. Bal qad abqallahu dzikrah 'ala ru'usil ashhad. Bahkan Allah abadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebut di sepanjang zaman, di sepanjang orang-orang yang bersaksi keimanannya, maka bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Wa aujaba syar'ahu 'ala riqabil 'ibad, dan Allah wajibkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad di leher-leher para hamba, mustamiran 'ala dawamil abad ila yaumil hasyr wal ma'ad. Terus senantiasa syariatnya Nabi Muhammad terus sampai hari kiamat. Sehingga justru abadi Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu takut. Ada perkara yang perlu kita ingatkan terkait tentang ini. Kemarin terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, diriwayatkan oleh 12 sahabat dari berbagai macam riwayat, bahwasanya ketika wafat Ibrahim radhiyallahu anhu, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang-orang mengatakan inna hadzal khusuf limauti Ibrahim. Gerhana matahari ini karena wafatnya Ibrahim. Rasulullah ketika itu mendapati satu khusuf, gerhana, itu gerhana matahari di waktu duha. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat gerhana matahari di waktu duha, beliau langsung mengambil selendangnya dan berjalan dengan cepatnya. Wajah beliau memerah karena takut. Langsung masuk ke dalam masjid beliau dan memanggil para sahabat untuk berkumpul. Salatul jamiah, salatul jamiah. Salat segala ditegakkan. Maka setelah berkumpul para sahabat, Rasulullah SAW dengan takutnya, kemudian beliau bertakbir memulai salat gerhana dari waktu duha. Pada rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah, ruku, bangun, membaca lagi, beliau membaca 200 ayat, kurang lebih Ali Imran. Kemudian pada rakaat kedua beliau separuh daripada Ali Imran, kurang lebih berarti 100 ayat. Pada ruku yang kedua kurang lebih 50 ayat. Berarti kurang lebih sekitar berapa juz saja itu? 6 juz ya? 6 atau 7 juz. Kalau kita mau hitung-hitung. Al-Baqarah aja hampir 3 juz ya. Ya 3 juzan lah. Kemudian Ali Imran 2 juz. Sudah 5. Ditambah rakaat yang kedua separuhnya. Berarti kurang lebih 7 juz. Sehingga diriwayatkan ketika itu oleh para sahabat, banyak sahabat yang jatuh. Bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ini siang ini. Rasulullah dari awal duha terus sampai para sahabat pada berjatuhan. Saking berdirinya lama sekali. Sampai ada sahabat yang ngambil air. Sholat ngambil air, taruh sampingnya. Kalau ngantuk ambil air, siram mukanya. Ngantuk lagi, siram mukanya. Ya, sampai saling bersandaran satu sama lain dalam riwayat. Saling nyender, satunya nyender ke temannya, satunya nyender lagi. Saking lamanya coba. Coba kalau imamnya mengimami 7 juz, kayak apa tuh rasanya? Salatnya. Apalagi salatnya Rasulullah. Kalau memang ya berdirinya itu 3 juz, berarti ketika ruku kurang lebih seperti berdirinya. Nah itu masalahnya, perhitungannya begitu. Salatnya Rasulullah, maka bagaimana rasanya? Kita nggak bisa bayangkan. Ya. Maka ketika beliau selesai salat 2 rakaat dengan 4 ruku, beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan, Inna ahlal jahiliyah, sesungguhnya orang-orang jahiliyah mengatakan, Inna hadza, sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana ini illa limautin azim atau li hayatih. Tidaklah terjadi gerhana kecuali karena wafatnya orang besar atau hidupnya orang besar. Maka Rasulullah membantah perkara tersebut. Innahuma ayatan min ayatillah, sesungguhnya keduanya itu adalah ayat-ayat Allah. Bukan terkait tentang wafatnya satu tokoh atau lahirnya satu tokoh, tidak. Tetapi ayat-ayat Allah liyukhawwifu bihi ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya supaya takut kepada Allah. Nah ini kalimat ini, menakut-nakuti hambanya. Coba sekarang ketika terjadi gerhana, malah jadi apa? Tontonan. Ada yang ke pinggir laut, ada yang ke lapangan, ada yang nobar, nonton bareng. Subhanallah. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Ada gerhana, nonton bareng. Padahal Rasulullah takutnya, wajahnya memerah. Ya. Dan ingat yang namanya ayat-ayat tersebut,
adalah untuk menakut-nakuti hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjadi gerhana kita harus takut. Bukan malah, masya Allah indah sekali. Kebalik. Ini kayak ibarat terjadi gunung meletus jadi tontonan. Sekarang kan begitu. Gunung meletus harusnya kita takut. Ini ancaman dari Allah untuk ya kita bertobat kepada Allah, malah dijadikan tontonan. Terjadi gempa bumi. Ya. Bukannya langsung takut kepada Allah, malah ini karena terjadi lempengan ini, gesekan dengan lempengan itu. Akhirnya hilang perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada tsunami. Ini karena terjadi gempa bumi di sana sehingga begini begitu. Lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi gempa langsung sibuknya terjadi gempa, berita, share berita sana, berita sini, berita sana. Jadi gempa, sana gempa, sini gempa, sini gempa. Padahal mana istighfar? Mana takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Afa minu makrullah? Apakah kita merasa aman dari rencana-rencana Allah? Itu rencana-rencana Allah. Sehingga takutlah dengan fenomena yang apalagi diprediksi berkali-kali terjadi. Dan kita rasakan sekarang ini khusuf sering sekali terjadi. Dan isi khutbah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ketika khusuf, ketika terjadi gerhana, mengingatkan tentang azab kubur, mengingatkan tentang fitnah kehidupan, fitnah dajjal, mengingatkan tentang neraka. Salah satunya la ra'aitum ma ra'ait, la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tawa. Rasulullah mengingatkan terus, mengingatkan kita untuk kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takut tersebutlah kita enggak usah mempedulikan orang yang mencela kita. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghinamu di atas sunnah, ketika kita salat dihina, ketika kita ibadah dihina, orang yang menghina tersebutlah yang hina, abtar, yang hina. Tetap kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan al-afu minkum atas ya kekurangan yang ada ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.